Kalian mungkin gak akan percaya sama apa yang bakal gue ceritain di video kali ini. Ada video pengakuan kalau Sai Baba, Mahaguru dari India, dibunuh oleh orang Indonesia. Nah, orang Indonesia ini masih hidup dan sempat ngebuat sebuah video pengakuan tentang rincian gimana proses kejadiannya. Penasaran sama ceritanya? Yuk kita bahas sekarang. Sai Baba lahir dengan nama Satya Narayana Raju 23 November 1926. Dia lahir dari ibu yang bernama Eswarama dengan nama keluarga Ratnakaram yang lahir di desa terpencil Puttaparthi, Andhra Pradesh, India. Ayahnya bernama Peda Ven Kamaraju. Kita tahu kalau orang normal biasanya wanita gitu ya. Mereka ini biasanya mengandung seorang anak sampai lahir itu kurang lebih sekitar 9 bulan. Dan normalnya anak yang lahir itu merupakan hasil dari pembuahan secara biologis. Tapi menurut ibunya, si Sai Baba ini lahir tanpa proses kelahiran normal. Ibunya bilang kalau Sai Baba ini justru lahir karena ada sebuah cahaya biru yang berbentuk bola besar memasuki badan ibunya. Karena kejadian itulah, dia mulai mengandung bayi yang kemudian lahirlah Sai Baba ini. Jadi kayak tiba-tiba hamil aja gitu. Di bulan Mei 1940, waktu Sai Baba berumur 14 tahun, dia menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi dari seorang mistikus sufi yaitu Sai Baba dari Shirdi. Saat itulah Satya Narayana ini mengambil nama Sai Baba. Sejak saat itu, banyak orang yang datang untuk menantang klaimnya sebagai reinkarnasi Sai Baba dari Shirdi. Saat itu, anggota keluarga dan tetangga juga tidak yakin, sehingga mereka meminta bukti tentang klaim kehebatan si Sai Baba ini. Di mana saat itu Sai Baba diberikan bunga melati, dan saat itu dari cerita yang ada, si Sai Baba ini membentuk bunga-bunga tersebut menjadi huruf bertuliskan nama Sai Baba. Nah, semenjak itulah dia berhenti sekolah dan mulai menjalankan misinya, lalu mengumpulkan banyak pengikut. Ada beberapa hal yang membuat si Sai Baba ini cukup dikenal. Seperti dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan dia bisa merubah besi menjadi emas. Pokoknya ya kayak hal-hal yang diimpikan oleh banyak orang deh. Ya orang-orang yang gitulah. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalian pernah dengar yang namanya Dimas Kanjeng. Ini juga pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Kalau si Dimas Kanjeng ini, dia ini kekuatannya bisa melipat gandakan uang. Walaupun belakangan ternyata itu semua bohong. Nah, karena hal inilah yang membuat banyak jutaan orang yang mengikuti Sai Baba. Mereka juga datang dari berbagai suku dan agama. Kemudian, mereka mulai mengikuti ajaran Sai Baba. Sai Baba selalu tampil dengan gayanya yang eksentrik. Dia biasanya menggunakan jubah berwarna kunyit dengan gaya rambut keriting afro gitu. Semasa hidup, Sai Baba memiliki puluhan jutaan pengikut. Dia menyebarkan pengaruh dan menarik dana jutaan dolar dari donasi para pengikutnya di seluruh dunia. Organisasi amalnya ini sudah mendanai pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh India, termasuk rumah sakit dan klinik yang menurut warga setempat bisa menyembuhkan penyakit di luar batas nalar kemampuan medis pada umumnya. Salah satu penyumbang dana terbesar adalah mantan pemilik jaringan restoran Hard Rock Cafe, yaitu Isaac Burton Tigran. Bahkan dia sampai datang ke Puttaparthi untuk tinggal di sana. Sai Baba memang banyak dipuji karena sering beramal, dan gara-gara itu juga dia membuat banyak pengikutnya yang diperkirakan mencapai 10 juta orang di 120 negara termasuk di Indonesia. Semakin kagum sama si Sai Baba ini. Tapi Sai Baba juga banyak dikritik waktu dia tampil di panggung. Buat pengikutnya, kemampuan Sai Baba ini dipercaya sebagai kekuatan magis. Jadi mungkin si pengikutnya ini menganggap ini ilmu putih. Sementara orang yang gak suka dengan Sai Baba menyebutnya sebagai penipuan. Pemberitaan tentang Sai Baba sempat diwarnai dengan kontroversi dan tudingan-tudingan miring soal penipuan kemampuan magisnya, serta adanya tudingan pelecehan seksual. Seperti di tahun 2004 dalam sebuah liputan khusus BBC yang berjudul Secret Swami, mengungkap ada dua pria warga negara Amerika Serikat yang bersaksi bahwa dalam sebuah acara penyembuhan, sang guru menyentuh alat vital mereka, di mana Sai Baba membantah tuduhan itu. Sai Baba meninggal pada tanggal 24 April 2011, di mana dia dikabarkan meninggal karena penyakit jantung dan pernafasan. Tapi, sempat muncul sebuah video di YouTube tentang ceramah seorang pendeta asal Indonesia, yaitu Daud Tony. Nah, sebenarnya untuk Daud Tony ini gue udah pernah dengar sekitar 10 tahunan, dan dia udah
ngeluarin beberapa buku yang dimana salah satu isi bukunya yang gua tahu ya, tentang gimana dia bertobat pada saat dia menjadi seorang dukun dan kemudian bertobat menjadi pendeta. Di salah satu video YouTube tersebut, Daud Tony mengaku kalau dia pernah menjadi dukun pengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menceritakan hal-hal mistis yang dialami oleh Pak SBY. Daud Tony juga pernah mengaku menjadi dukun pengawal SBY selama 10 tahun. Dan dia bilang tidak lagi mau mengawal siapapun presiden ke depannya, dikarenakan pernah menerima lawan yang sama-sama imbang dengan ilmunya. Dan pada saat itu dia mengaku orang tersebut adalah Sai Baba. Daud Tony menceritakan kekuatan ilmunya ini seimbang dengan Sai Baba dalam hal kekuatan batin, ilmu mistik, bahkan ilmu santet. Kejadian itu bermula pada saat Daud Tony dihubungi oleh seorang jenderal untuk dipanggil ke Cikeas. Sampai di Cikeas, dia melihat bahwa rumah yang ada di Cikeas ini terkena santet dengan tingkat tinggi kiriman dari India. Saya lihat, ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Saat itu dia bilang kalau almarhum Ibu Yudhoyono pun mengatakan bahwa Daud Tony pasti sudah tahu alasan kenapa dia dipanggil ke Cikeas. Saat itu Daud Tony mengatakan bahwa ilmu yang ada di tempat tersebut sama seperti Daud Tony sebelum bertobat. Dia melihat kalau alirannya sama dan kekuatannya sama berimbang. Lihat, alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama. Imbang. Dia mengatakan pertarungan yang akan dia alami itu adalah pertarungan hidup dan mati antara dia yang mati atau Sai Baba yang mati. Kalau pertarungan ini, kalau dia yang mati atau saya yang mati. Kalau kalah, tidak ada yang bisa lolos, dua-duanya hidup. Daud Tony sempat mengatakan ke Ibu Yudhoyono untuk berjanji apabila dia mati agar anak-anaknya ini dikuliahkan sampai selesai. Dan saya minta anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Sehingga saya jalankan tugas ini dengan tenang. Setelah permintaannya dikabulkan, Daud Tony menyanggupi untuk melawan ilmu tersebut. Dia meminta waktu 3 bulan untuk menyelesaikan ilmu santet itu. Berapa lama kamu bisa selesaikan ini? 3 bulan. 3 bulan. Kalau dia yang mati atau saya yang mati. Sementara itu, di dalam buku Pak SBY yang berjudul Selalu Ada Pilihan, yang diterbitkan pada tahun 2014, Presiden SBY menceritakan hal mistis yang pernah dialaminya di kediamannya di Cikeas. Di halaman 262 buku itu, Pak SBY menceritakan saat sedang beraktivitas di perpustakaan, dan tiba-tiba almarhum Ibu Negara Ani Yudhoyono berteriak. Beliau memanggil Pak SBY sehingga Pak SBY berlari ke ruang tengah untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata pada saat itu ada asap hitam tebal yang berputar-putar di langit dan di tengah ruangan itu. Asap hitam itu bergerak ke timur seperti ingin menerobos ke kamar Pak SBY. Dan Pak SBY pun mengajak keluarga dan Ibu Yudhoyono untuk berdoa. Setelah membaca doa, asap tebal itu pun kemudian keluar dari rumahnya seperti ditiup angin. Tapi soal apakah benar si pengakuan dari Daud Tony ini berhubungan dengan cerita Pak SBY di bukunya, sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi. Sama juga dengan pengakuan Tony Daud yang sempat menyebut nama almarhum Ibu Ani. Itu juga belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Nah, buat gua sebenarnya gua agak nggak percaya ya. Kecuali memang ada bukti yang benar-benar nunjukin kejadian itu di video mungkin. Nah, itu mungkin gua bisa baru percaya. Gimana menurut kalian? Apa ini benar-benar kejadian atau enggak? Tambahin di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.